Halo teman-teman, selamat datang di channel JTechno bersama saya Jilmi Alparigi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Untuk soalnya sendiri di sini kita disuruh untuk membuat sebuah program bebas menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk programnya sendiri, di sini saya membuat 3 program. Hasilnya seperti ini. Yang pertama yaitu adalah program timer atau penghitung waktu. Selanjutnya adalah sound test yang dimana fungsinya seperti namanya, yaitu untuk mengetes apakah speaker atau headset teman-teman bisa mengeluarkan suara atau bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Selanjutnya yaitu yang ketiga, karena saya tidak tahu harus menamakannya apa, jadi di sini saya namakan pengetahuan umum yang dimana sintaknya itu adalah untuk menampilkan message yang telah ditulis oleh pembuat programnya. Oke, di sini untuk timernya adalah seperti ini. Sini adalah hasilnya Selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu sound test Untuk programnya sendiri adalah seperti ini. Sama menggunakan GUI atau Graphic User Interface. Tapi di sini tombolnya cuma satu dan tidak memiliki animasi karena ini adalah sebuah program yang hanya dibuat untuk mengeluarkan suara atau memainkan audio. Oke, kita klik mulai. Oke, jika speaker atau headset teman-teman mengeluarkan suara, berarti itu headsetnya masih baik-baik aja itu masih normal Di sini kita keluar. Selanjutnya adalah program yang ketiga. Nah, di sini ada pilihan lagi Saya pilih nomor 1. Nah, di sini akan muncul pilihan atau list dari beberapa hardware. Karena di sini menu nomor 1 adalah hardware. Untuk programnya sendiri hasilnya seperti ini. Kita coba pilih satu dari list di bawah ini atau list dari hardware ini Kita coba pilih komputer Setelah itu, setelah kita pilih, maka akan keluar message atau pesan. Pesannya ini keluar di new window karena dibuat GUI sama seperti dua program sebelumnya. Sini akan muncul pengertian dari komputer pengertian dari apa yang kita pilih dari list yang sebelumnya. Jika kita memilih CPU, maka yang keluar adalah pengertian dari CPU. Oke, tanpa perlu panjang lebar lagi, kita bikin programnya. Sebelum kita membuat programnya, terlebih dahulu teman-teman menginstal aplikasi yang namanya Pcam. Untuk aplikasi Pcam sendiri bisa teman-teman dapatkan di Google Setelah teman-teman download langsung install aja. Dan aplikasi yang kedua yaitu yang tidak kalah pentingnya adalah aplikasi Python. Untuk aplikasi Python bisa teman-teman dapatkan di Google atau bisa juga mendownloadnya di official websitenya yaitu python.org. Setelah masuk di websitenya, teman-teman tinggal pilih menu download Setelah itu teman-teman download Python di sini dengan cara mengklik Python, download Python 3.9.0. Oke, langsung terdownload Setelah terdownload tinggal teman-teman install Setelah terinstall langsung kita masuk ke aplikasi Pcam untuk membuat programnya. Oke, di sini adalah sintak dari program tadi yang sudah saya buat. Karena di sini
video ini menjelaskan tentang cara membuat program ini. Jadi kita akan membuatnya dari nol ya, dari awal. Oke, sebelum itu kita buat jendela baru ya, atau lembar kerja baru dengan cara mengklik file, new, lalu pilih Python file ya. Setelah itu di sini kita masukkan nama ya, nama dari project Python yang akan kita buat ya. Di sini karena saya membuat 3 program, jadi kita pisah-pisah ya. Kita pisah-pisah dulu setiap program ya. Untuk pertama yaitu kita bikin yang sound test aja dulu karena sintaknya paling pendek ya. Sintaknya simple ya. Di sini kita namakan sound test ya, biar mudah diingat. Nah, di sini sudah muncul lembar kerja baru ya. Dan di sini lembar kerjanya masih kosong ya. Dan kita buat program sound testnya. Sebelum itu, karena program sound testnya saya bikin dengan GUI ya, atau Graphic User Interface. Jadi di sini kita membutuhkan modul ya, modul Python yang bisa membuat program yang berbentuk GUI ya. Untuk modulnya sendiri di sini saya menggunakan modul Tkinter ya. Tkinter dari bawaan Python. Gimana cara menggunakannya? Ya, pertama-tama kita harus mengimport ya. Mengimport modulnya dulu. Cara mengimportnya cukup mudah. Di sini teman-teman tinggal ketikkan import spasi lalu masukkan nama modulnya. Modulnya adalah Tkinter. Di sini Tkinter yang ada ikon foldernya. Oke. Nah, setelah itu di sini kita bikin main window untuk program yang akan kita buat ya. Di sini kita bikin variabel ya. Nama variabelnya bebas ya. Supaya mudah diingat ya. Nama variabelnya saya namakan aja main window ya. Tidak menggunakan spasi ya. Saya menggunakan underscore main window lalu sama dengan di sini lalu kita ketikkan Tkinter titik tk ya. Untuk t-nya yaitu pakai huruf besar dan k-nya pakai huruf kecil. Oke, setelah itu kita ketik buka kurung dan tutup kurung lalu enter. Di sini kita masukkan sintak def ya, lalu kita buat nama dari program yang akan kita buat ini supaya bisa nanti dieksekusi ya. Oke, untuk nama programnya sendiri di sini kita namakan yang sama aja ya, sound test, biar nggak bingung. Kita namakan sound test. Lalu kita ketikkan buka kurung dan tutup kurung, lalu titik 2. Setelah itu kita enter lagi untuk membuat baris baru. Lalu di sini kita akan mengimpor ya, memasukkan modul yang dimana modul ini berfungsi untuk memplay ya atau memainkan audio. Di sini nama modulnya adalah kita ketikkan dulu import dan nama modulnya adalah WinSound. Nah, WinSound ini adalah modul yang akan kita gunakan supaya program kita bisa memainkan file audio. Oke. Setelah itu kita masukkan lagi sintaknya WinSound titik ya, PlaySound ya. P-nya huruf besar, lalu yang lainnya pakai huruf kecil. Supaya cepat teman-teman langsung klik aja yang paling atas ya. Di sini PlaySound. Oke. Setelah itu tanda petik, lalu masukkan ya atau ketikkan di mana file audio yang akan diputar oleh program Python ini. Oke, di sini saya akan memakai file audio bawaan Windows ya. Di sini tempatnya adalah di partisi C, lalu folder Windows dan folder media ya. Nah, setelah itu di sini saya akan menggunakan ya, alarm bawaan Windows ya.
Kenapa saya pakai sound atau alarm bawaan Windows ya? Karena supaya otomatis ya, setiap pengguna Windows pasti punya file alarm ini ya. Tidak mungkin ya pengguna Windows tidak punya, karena file ini sudah terintegrasi atau sudah ada di file OS ya. Oke. Sini kita pakai alarm 01 ya. Teman-teman bisa pakai yang mana aja ya, tapi supaya mempersingkat waktu, saya pakai yang paling atas. Oke, di sini kita lihat properties ya. Di sini untuk lokasinya sendiri berada di partisi C, folder Windows, lalu media, dan namanya adalah alarm 01 dengan ekstensi WAV ya, .wav. Nah, lokasinya ini akan kita masukkan di program ya, program yang akan kita buat tadi di Playzone ini. Lokasinya adalah C ya, huruf besar, titik 2, slash ya, slash 2, tapi slashnya yang slash terbalik ya, slash 2, lalu Windows ya, folder Windows, lalu slash 2 lagi. Kita lihat di sini Windows lalu media ya. Media slash 2, dan nama filenya adalah alarm 01 dengan ekstensi WAV ya, titik WAV. Oke, setelah itu kita masukkan tanda koma dulu atau ketika tanda koma, lalu masukkan sintak winsound titik snd pakai huruf besar, lalu underscore file name ya, atau teman-teman bisa langsung klik di sini ya, file name. Oke, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke paling awal ya, di sini tidak di sub dari sintak dep ini ya. Oke, di sini kita akan membuat label ya, atau nama dari program ini ya, yang akan tertulis nanti di main window atau jendela utama program yang akan kita buat ya. Untuk cara membuatnya sendiri di sini cukup gampang ya. Teman-teman tinggal masukkan atau membuat variabel, namanya bebas ya. Di sini saya bikin namanya label biar mudah diingat. Label ya, sama dengan, lalu ketikkan tekinter titik ya, label ya, pakai huruf besar L-nya, label ya, seperti ini. Ini adalah program tekinter ya, yang berfungsi untuk memasukkan teks di dalam main window ya. Setelah itu kita ketikkan buka kurung ya. Lalu ketikkan nama ya, atau ketikkan ya nama variabel, yang dimana nama variabel ini adalah main window ya, atau jendela utama dari program yang kita buat ini ya. Di sini yang pertama ini ya, atau lebih tepatnya yang kedua ini, nama variabelnya adalah saya masukkan main window ya. Jadi di sini kita akan masukkan variabel main window. Setelah itu koma ya. Lalu kita ketikkan teks sama dengan, lalu tanda petik. Nah, di sini bisa kita namakan bebas ya, atau bisa kita ketikkan bebas apa aja ya. Ini saya akan masukkan atau mengetikkan kata sound test ya. Nah, setelah itu kita enter lagi buat baris baru. Supaya ini bisa dieksekusi, maka kita akan membuat variabelnya ini ya. Ketika nama variabelnya label, lalu kasihkan titik dan ke kata pack ya, atau pack, lalu buka kurung dan tutup kurung. Setelah itu kita akan membuat tombol ya, atau button ya, yang dimana tombol ini akan berfungsi untuk memainkan atau mengeksekusi program winsound ini ya, atau modul winsound ini. Caranya cukup gampang ya, sama seperti cara membuat label ya. Ini tinggal kita membuat variabel ya. Seperti biasa, nama variabelnya bebas. Di sini supaya tidak keliru,
nama variabelnya saya pakai tombol aja. Nah, tombol sama dengan, lalu ketikkan enter ya, titik. Nah, di sini kita pilih ya yang button ya, karena di sini kita akan membuat tombol ya. Di sini kita pilih button, B-nya huruf besar dan lainnya huruf kecil ya. Lalu buka kurung lagi, ketikkan nama variabel jendela utamanya ya, main window, koma, teks ya. Di sini pada teks ini ya akan menjadi label dari tombolnya ya, akan menjadi tulisan pada tombolnya. Di sini kita pakai mulai aja, bisa bebas ya, bisa star, bisa apa aja, terserah teman-teman ya. Setelah itu koma, koma, lalu kita ketikkan command ya, command atau perintahnya di sini ya. Nah, di sini untuk perintahnya yaitu untuk mengeksekusi sound test ini ya, program sound test yang ada di atas. Ini kita masukkan sound test ya. Ya, namanya ini sound test. Lalu kita hapus buka kurungnya ini. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bikin lagi yang kayak gini ya, supaya nanti tombol ini bisa dieksekusi. Oke, kita masukkan tombol ya, nama variabelnya titik pack ya, atau pack, buka kurung, tutup kurung. Nah, setelah itu di sini supaya program ini bisa dieksekusi, maka kita akan membuat main loop ya, supaya program ini tetap berjalan dan bisa dieksekusi, yaitu dengan cara mengetikkan variabel window utama ya, main window, titik main loop ya. Ya ini main loop, buka kurung dan tutup kurung. Nah, sintaknya cuman segini ya. Kita coba apakah berfungsi atau tidak. Dengan cara kita klik di sini, klik kanan, lalu pilih run. Nah, di sini akan muncul ya jendela baru, new window, dari program yang kita buat ya. Di sini seperti yang saya katakan tadi, yang labelnya ini akan menuliskan sebuah teks ya, atau kata pada jendela utama ya, di sini. Dan pada tombol ya, di sini pada sintak button ada teks ya, mulai. Di sini akan menjadi label dari tombolnya. Tapi di sini saya salah ketik ya, namanya ada muali ya. Kita perbaiki dulu, mulai ya, kita play lagi. Nah, sekarang sudah benar ya, mulai. Nah, untuk komannya sendiri di sini sound test, berarti komannya ini akan membuat atau mengeksekusi sintak WinSound ya. Ini kita coba. Ya, berhasil. Oke, ini program yang pertama. Kita save dulu ya. Kita save di desktop aja biar mudah kita cari. Ya, desktop. Namanya sound test ya. Oke. Di sini sudah jadi. Nah, bagaimana kalau kita nggak pakai picam ya? Kita langsung eksekusi. Tinggal klik 2 kali aja ya. Kita coba apakah bisa apa enggak ya. Nah, di sini akan langsung kebuka ya, sama seperti di picam. Kita coba. Oke, masih bisa ya. Selanjutnya kita bikin program yang lain ya. Di sini kita akan membuat program lagi, yaitu program pengetahuan umum ya, atau di sini sintaknya itu message ya, enter.message. Oke. Untuk programnya sendiri di sini sintaknya tidak jauh berbeda dari yang pertama ini, yang sound test ini. Pertama ya, seperti biasa atau seperti yang tadi di awal, kita buat lembar kerja baru dengan cara mengklik file, new, lalu Python file. Nah, di sini kita masukkan nama ya. Apa namanya, guys?
kita masukkan nama message aja ya, message. Lalu kita pilih Python file ya, enter. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan modul tkinter ya, import. Karena di sini saya pakai GUI lagi ya, jadi kita pakai tkinter lagi. Kita masukkan import lalu tkinter ya. Nah, setelah itu kita bikin variabel lagi ya di sini untuk membuat main window seperti yang tadi ya. Namanya kita pakai sama aja biar nggak bingung, main window. Ya, di sini lalu kita masukkan tkinter atau ketikkan tkinter lebih tepatnya, tkinter.tk ya. T huruf besar, K huruf kecil. Lalu di sini kita masukkan message ya, message yang akan keluar. Seperti yang program yang saya buat di sini. Nah, yang di sini ada pilihan ya. Nanti kita bikin di di user interface ya. Yang pertama seperti yang ini. Pilihannya akan kita buat nanti ya setelah semua programnya jadi, lalu kita satukan ya, di sini. Untuk yang pertama di sini kita membuat message tentang pengertian komputer ya. Di sini pengertian komputer. Oke, variabelnya di sini kita masukkan bebas ya. Terserah teman-teman. Saya namakan aja komputer ya, atau pengertian komputer ya. Bisa juga. Lalu ketikkan tkinter. Nah, di sini masukkan titik lalu ketikkan message ya. M huruf besar lalu selanjutnya huruf kecil. Atau langsung klik aja di sini message. Nah, buka kurung. Lalu kita masukkan nama variabel main window, nah, jendela utamanya. Main window. Setelah itu koma, lalu teks sama dengan. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan pengertian atau apapun ya yang teman-teman inginkan ya. Karena di sini saya membuat pengertian dari komputer ya, berarti saya akan memasukkan teks pengertian dari komputer. Untuk teksnya sendiri di sini saya sudah menyiapkannya ke data hardware. Nah, di sini yaitu pengertian dari komputer. Di sini saya sudah siapkan. Jadi tinggal kita copy saja. Lalu kita masukkan ke dalam programnya. Di sini jangan lupa teman-teman membuat tanda petik terlebih dahulu. Lalu paste. Nah, di sini jangan sampai ada enter ya, karena kalau ada enter maka programnya tidak bisa berjalan. Nah, seperti ini kembali hijau ya. Oke. Setelah itu di sini kita enter ya, untuk membuat baris baru. Lalu kita membuat supaya variabel dari komputer ini bisa dieksekusi. Caranya sama ya. Ketikkan nama variabelnya komputer, titik, lalu kita masukkan pack ya, pack FPACK, lalu buka kurung dan tutup kurung. Nah, setelah itu kita masukkan nama variabel atau ketikan ya dari jendela utamanya ya, atau main window, lalu titik, main loop, buka kurung dan tutup kurung seperti ini. Nah, untuk programnya sendiri di sini sintaknya cuman segini ya, pendek. Dan coba kita eksekusi apakah bisa atau tidak. Klik kanan, run message. Tunggu teman-teman, saya salah di sini. Di save.
Maaf teman-teman, saya salah di sini. Saya lupa memasukkan buka kurung. Nah, dan tutup kurung di sini. Oke, kita coba jalankan sekali lagi. Nah, di sini akan muncul jendela baru ya, yang isinya adalah pengertian dari komputer ya, atau isinya adalah apa yang teman-teman tuliskan di sini ya, di teks ya. Oke, selanjutnya untuk yang di bawah-bawahnya ini ya, atau list yang lain-lainnya, caranya sama, hanya saja di teksnya ini yang berbeda ya. Oke, jika teman-teman ingin membuat lebih dari satu, tinggal teman-teman ganti teksnya aja, dan nama variabelnya tergantung dari teman-teman sendiri ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat program yang terakhir, yaitu program timer. Selanjutnya yang terakhir di sini saya akan membuat program timernya ya. Di sini saya bikin terakhir karena ini sintaknya yang paling panjang ya. Oke, langsung saja kita bikin ya, tanpa perlu banyak bicara. Seperti biasa, klik file, lalu klik new, pilih Python file, lalu masukkan namanya ya. Di sini kita namakan timer. Oke, seperti sintak yang dua ini ya, seperti program yang dua ini, kita akan menggunakan modul Tkinter juga ya. Kita menggunakan GUI juga. Caranya sama ya. Pertama kita import modul Tkinternya dulu. Nah, setelah itu teman-teman ketikkan detik ya, detik sama dengan 0 ya, yang dimana kode ini digunakan untuk membuat variabel detik dengan isi angka 0 ya. Selanjutnya enter untuk membuat baris baru, lalu teman-teman masukkan lagi variabel menit ya, sama ya, value nya itu 0 ya. Setelah itu teman-teman enter lagi, lalu ketikkan dep ya. Dep sama seperti program sound test. Lalu kita bikin nama dari programnya ya. Sini saya akan menamakannya hitung saja, dep hitung. Lalu buka kurung. Kita ketikkan teks 1, koma, teks 2, lalu titik 2. Dimana ya kode ini digunakan untuk membuat sebuah metode dengan nama hitung yang akan digunakan untuk membuat angkanya terus bertambah dengan memerlukan dua buah parameter ya. Oke, selanjutnya kita ketikkan lagi dep count, buka kurung dan tutup kurung. Nah, sintak dep count ini digunakan untuk membuat metode lagi dengan nama count ya, yang dimana untuk menampung kode program proses perhitungannya. Oke, selanjutnya enter. Lalu kita ketikkan global ya, global detik. Nah, apa ini global detik ya? Global detik ini adalah sintak atau kode yang digunakan untuk mengglobalkan variabel detik ya, variabel detik ini. Selanjutnya sama ya, kita bikin atau kita globalkan lagi variabel menit ya. Ketikkan global menit. Oke, setelah itu enter. Tunggu dulu teman-teman. Di sini saya kelupaan untuk menaruh titik 2 ya. Oke. Selanjutnya yaitu kita buat ya command if detik ya, jika variabel detik ya lebih dari atau sama dengan 59 ya, atau 59 detik ya, maka menit, variabel menit akan bertambah 1 ya, sama dengan 1 ya. Jadi di sini setiap 60 detik
maka variabel detik akan kembali lagi menjadi 0 dan variabel menit akan bertambah menjadi 1. Logikanya seperti itu. Oke, kita enter lagi. Lalu kita masukkan menit ya. Kita kembali ke sini ya, supaya tidak masuk ke sub dari if. Kita ketikkan detik lebih dari sama dengan 1, lalu enter. Ketikkan lagi teks ya, teks 1 ya, yang dimana ini ya, teks 1 .config buka kurung ya, teks sama dengan ya, tanda petik. Lalu di sini kita masukkan nama dari variabel ini ya. Nah, di sini teks 1 kita namakan detik ya. Kita masukkan detik. Lalu kita bikin titik 2 supaya nanti lebih rapi ya. Titik 2, lalu plus ya, plus str buka kurung detik ya, variabel detik. Nah, di sini maksud kode ini adalah untuk yang kita gunakan untuk memperbarui nilai dari label teks detik yang ada di window ya. Oke. Setelah itu kita enter. Lalu kita buat yang teks 2. Kita ketikkan teks 2. Teks 2 sama ya, .config buka kurung teks sama dengan tanda petik. Lalu di sini untuk teksnya atau namanya kita buat menit ya. Menit titik 2. Lalu di sini plus ya, str buka kurung menit. Oke, kira-kira seperti ini. Selanjutnya enter ya. Nah, di sini lalu kita masukkan teks ya. Teks 1 titik after buka kurung 1000 ya. Di sini isikan 1000 koma ya. Koma. Lalu ketikkan count. Nah, di sini apa maksudnya ya? Di sini adalah kode yang digunakan untuk berhitung sebanyak 1000 perputaran program agar dapat mendapatkan efek detik ya. Jika angka 1000 diubah menjadi 100, maka berubah nilai detik akan semakin cepat ya. Setelah berulang sebanyak 1000 kali, maka akan memanggil metode count lagi ya. Sini metode count lagi. Oke, selanjutnya kita enter. Lalu kita backspace ya, keluar dari ini ya, teman-teman. Lalu kita ketikkan count ya, buka kurung dan tutup kurung. Enter lagi, keluar dari subnya di sini. Lalu kita ketikkan root ya. Root sama dengan tekinter ya, seperti biasa, .tk ya. T-nya huruf besar dan K-nya huruf kecil. Lalu buka kurung dan tutup kurung. Setelah itu kita ketikkan lagi teks detik ya. Kita bikin variabel ya. Ini namanya bebas ya. Di sini supaya nggak keliru aja, saya masukkan teks detik. Lalu kita ketikkan tekinter ya, titik label untuk memasukkan teks ya, label buka kurung root ya. Di sini ya variabel root karena main windownya adalah root ya. Namanya root. Oke, koma. Lalu ketikkan font ya. Di sini untuk teksnya ya, kita taruh tanda petik dulu. Untuk teks dari detik ya, teks detik ini bisa kita menggunakan font custom ya. Font terserah teman-teman, mau itu Arial, Tahoma, Times New Roman atau Verdana ya, terserah teman-teman. Di sini tinggal teman-teman ketikkan ya. Tapi asalkan font itu sudah terinstall di Windows teman-teman ya.
Di sini saya akan menggunakan font Arial ya. Font biasa aja. Di sini Arial, lalu kita masukkan ya berapa size dari teksnya. Di sini kita pakai 16 ya, jangan terlalu besar. Selanjutnya yaitu di sini kita ketikkan font style ya, dimana di sini font stylenya ada bold, italic dan yang lain-lainnya. Sini bisa teman-teman masukkan, bisa teman-teman juga tidak masukkan ya. Tapi di sini saya akan memasukkan italic aja, italic seperti ini. Oke, biar teksnya itu agak miring ya. Selanjutnya tekan enter. Nah, di sini kita buat variabel lagi, tapi di sini untuk teks yang menit ya, variabel menit. Jadi kita ketikkan teks menit ya, menit sama dengan tekinter titik label buka kurung root buka kurung root koma font. Di sini kita masukkan sama aja ya, biar rapi ya. Teks yang detik sama menit ini fontnya sama, ukuran dan font stylenya juga sama. Masukkan Arial 16 italic. Oke, setelah itu teman-teman tuliskan lagi di sini supaya variabel ini bisa dieksekusi ya. Seperti biasa, kita masukkan dulu nama variabelnya, teks detik, dot atau titik pack ya, pak, buka kurung dan tutup kurung. Oke, selanjutnya yaitu teks menit ya, variabel teks menit, dot pack, buka kurung dan tutup kurung. Selanjutnya di sini kita akan membuat variabel lagi ya. Di sini variabel kita namakan apa ya? Kita namakan variabel hitung saja. Hitung. Di sini kita masukkan teks detik. Teks detik, koma teks menit ya. Oke, setelah itu ya. Di sini teman-teman untuk variabelnya ini ya, di sini saya menggunakan variabel yang ada di sini ya, yang di def ini hitung sama, jadi saya tulis atau masukkan hitung di sini ya. Oke, selanjutnya kita enter, lalu kita masukkan kita bikin tombol ya untuk stop ya, untuk keluar dari programnya. Di sini kita buatkan variabel ya seperti biasa. Saya menggunakan namanya tombol ya, biar nggak bingung. Sama dengan tekinter ya, titik button, buka kurung ya. Setelah itu kita masukkan root ya, karena main window atau jendela utamanya tadi kita pakai root ya. Root, koma, seperti biasa teksnya. Labelnya adalah stop ya, atau berhenti, terserah teman-teman mana senangnya. Sini saya tulis stop. Setelah itu teman-teman tulis koma, ketik koma, lalu komen ya, atau command perintah ya, sama dengan. Nah, di sini karena kita membuat tombol untuk stop, berarti commandnya adalah pertama masukkan variabel ya, nama variabel dari window utama atau main window, variabel root, lalu kita taruhkan titik, lalu tulis destroy ya. Nah, destroy. Nah, di sini maksudnya jika kita mengklik tombol stop ya, atau button stop button ya, maka otomatis programnya akan keluar seperti itu. Setelah itu kita bikin lagi yang seperti ini supaya variabel tombol bisa dieksekusi ya, seperti biasa. Masukkan nama variabel, titik, lalu pack ya, pak, buka kurung dan tutup kurung. Setelah itu sintak terakhir ya, supaya program ini semuanya bisa tereksekusi, kita masukkan ya nama window utama, main window, root, titik, lalu main loop ya.
Nah, buka kurung dan tutup kurung. Oke, sintaknya cuman segini, dan coba kita lihat apakah bisa atau tidak ya. Timer. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, programnya bisa berjalan ya. Di sini detik 8, 9, 10 ya. Oke, di sini kita coba lihat lagi ya. Di sini tombol stopnya terlalu kecil ya. Bisa kita perbesar ya dengan cara mengatur width-nya ya, panjangnya teman-teman. Kita atur panjangnya. Dan cara di sini masuk ke variabel tombol ya. Sini masuk ke buka kurung, setelah teks ya, koma. Di sini teman-teman tinggal tuliskan aja width ya. Width sama dengan ya. Di sini kita pakai 25 pixel ya. Lalu kita ketikkan koma untuk membuat jeda antara komennya ya, atau sintaknya. Lalu itu kita coba run lagi. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat, maka tombol stopnya akan memanjang ya. Jika teman-teman ingin membuatnya makin tinggi, teman-teman tinggal taruhkan command ya. Di sini yang namanya height ya, atau tinggi, sama dengan tergantung teman-teman. Di sini seperti yang ada di sini, fontnya adalah Arial dengan besar font adalah 16 dan font stylenya yaitu italic. Jika teman-teman ingin menebalkan ya, atau membuatnya lebih tebal, teman-teman tinggal ganti di sini font stylenya menjadi bold ya. Bold. Lalu kita coba run. Nah, di sini maka otomatis fontnya akan menjadi tebal ya. Dan di sini tombolnya ya, di sini akan membuat programnya keluar. Oke, setelah jadi ya 3 program ini, selanjutnya kita akan menyatukannya menjadi sebuah program ya, supaya tidak terpecah ya. Oke, di sini kita bikin lembar kerja baru lagi seperti biasa dengan cara mengklik file, new, lalu Python file ya. Oke, di sini namanya kita buat apa ya? Enaknya kita bikin nama apa? Kita bikin nama finish aja atau final ya. Atau selesai aja teman-teman ya, selesai. Oke. Nah, di sini seperti biasa saya selalu membuat nama dulu ya. Di sini kita pakai variabel aja. Kita buat variabel aja biar nanti pas di print langsung semuanya, nggak satu-satu, biar nggak panjang juga. Di sini kita pakai petik 3 supaya tidak bikin baris baru lagi ya, untuk membuat perintah print ya. Di sini kita masukkan nama ya, nama, ketikkan maksudnya nama, nama titik 2 Jilmi Alpariji. Di sini kita enter, lalu kita masukkan NIM 2010-2100, lalu kelas A-SK. Nah, setelah itu kita print ya, print variabel data, print variabel data. Di sini nggak pakai tanda petik ya. Kita coba lihat ya. Nah, di sini maka akan urut ya. Di atas nama, di bawah NIM, lalu di bawahnya lagi kelas. Nah, supaya lebih bagus di sini saya sering menggunakan sama dengan ya. Saya sering membuatkan variasi. Di sini kita bikin di bawah aja ya. Tapi tidak keluar dari petik 3 ya. Di sini kita masukkan sama dengan. Nah, di sini sama dengan, lalu kita bikin di bawah lagi ya, biar rapi.
Nah, di sini kita coba print ya, lihat hasilnya kayak gimana. Nah, di sini maka tampilannya akan rapi ya di sini. Oke, selanjutnya di sini kita memberikan nama dari programnya di sini ya, biar keren. Kita print aja ya, print. Ini kita bikin jadi atas saja teman-teman, biar nggak salah nanti. Nah, di sini print tanda petik ya. Kita masukkan namanya program. Ya, program. Kita coba lihat lagi. Nah, di sini program kita rapikan ya. Biar tepat di tengah-tengah. Oke, di sini sudah pas di tengah ya. Di sini program. Selanjutnya kita bikin garis lagi ya supaya rapi seperti biasa. Nah, sekarang sudah rapi ya. Selanjutnya di sini seperti program yang sudah jadi nih ya. Di sini lalu kita bikin mana dia? Tunggu teman-teman, sebentar. Nah, di sini kita akan membuat list dari program yang telah kita buat ya, supaya nanti user bisa memilih ya. Di sini memasukkan pilihan dari program yang telah kita buat. Oleh sebab itu kita bikin list dulu seperti ini ya. Caranya gampang banget ya. Di sini kita hanya menggunakan sintak print doang ya. Cuma sintak print print tanda petik, lalu di sini kita masukkan angka ya, angka 1 ya. Di sini listnya adalah pertama yaitu program timer ya. Nah, seperti ini. Lalu kita enter, bikin lagi print. Yang kedua pilihannya ada apa namanya teman-teman di sini sound test ya, sound test. Lalu yang terakhir yaitu, karena di sini message-nya ya atau pesan yang saya ketik pada program ini adalah sebuah pengertian dari suatu benda ya. Di sini pengertian dari berbagai hardware dan software. Disitulah sebabnya saya membuatkan program ini dengan nama pengetahuan umum ya. Mungkin agak aneh tapi seperti itu ya teman-teman. Kita namakan ya, pengetahuan umum. Oke. Setelah itu kita copy aja ya biar cepat. Sini biar rapi. Selanjutnya kita coba lihat lagi. Nah, di sini sudah rapi ya teman-teman. Sudah ada listnya. Sini list dari program yang bisa dipilih oleh user. Selanjutnya kita akan membuat sintak ya, dimana supaya user bisa memasukkan pilihan program yang akan digunakan ya. Di sini caranya cukup simpel ya. Pertama kita bikin variabel ya, supaya nggak bingung ya. Karena di sini pilihan ya, untuk membuat pilihan berarti variabelnya saya namakan pil saja, pilihan sama dengan int ya atau integer. int. Kenapa integer ya? Karena di sini listnya kita masukkan dalam bentuk angka ya. Ya angka 1, 2 dan 3. Berarti nanti user akan memasukkan pilihan dengan memasukkan integer ya, angka berapa yang akan digunakan atau angka berapa program yang ingin digunakan ya. Oke, logikanya seperti itu. Kita ketikkan int lalu buka kurung input ya, supaya user bisa memasukkan pilihan ya. Setelah itu kita masukkan teks ya, biar rapi, biar usernya juga paham ya. Kita ketikkan masukkan pilihan. Nah, di
di sini karena listnya ada 3 ya, berarti kita buka kurung di sini 1 ya, atau masukkan pilihan 1 atau pilihan 2 atau pilihan 3 ya. Oke, di sini sudah. Lalu kita enter lagi. Nah, lalu kita masukkan garis lagi biar keren. Seperti biasa. Kita coba lihat. Nah, di sini akan muncul variabel pil ya, pilihan yang tadi kita buat. Oke. Setelah itu kita masukkan sintak ya, if. Nah, di sini if ini berfungsi untuk mengeksekusi dari apa yang telah dimaksudkan oleh si user ya, apakah 1, 2, 3 atau seterusnya. Di sini if ya, jika atau if user memilih pilihan 1 ya, if pil ya, atau jika di variabel ini user memasukkan angka 1 ya, pil sama dengan 2 sama dengan 1 titik 2, maka program yang akan berjalan yaitu atau program yang akan dieksekusi adalah program timer ya. Di sini teman-teman tinggal copy aja ya sintak timer yang telah kita buat tadi ya, yang ini. Oke, copy di sini ya, paste. Nah, oke, kita coba lihat ya, apakah bisa berfungsi atau tidak. Nah, di sini kita masukkan pilihan 1 ya. Nah, otomatis si Python ya, atau si program yang kita bikin ini akan mengeksekusi apa yang telah dimasukkan oleh si user. Karena di sini si user memasukkan angka 1 ya, atau integer 1, maka yang akan dieksekusi adalah program tinker dari timer ya. Oke, selanjutnya kita bikin lagi ya, bikin lagi pilihan yang kedua ya. Di sini kita kembali ya, jangan berada di sub sintak ya, sub sintak. Kita kembali ke paling awal ya, paling kiri. Kita masukkan lagi if ya, jika si user ya, pil ya, masukkan pilihan 2. Nah, maka yang akan dieksekusi adalah di sini sound test ya. Kita copy sintaknya, sound test. Copy. Di sini ya, paste. Oke. Sini sudah di paste ya. Dan perlu teman-teman ingat di sini, jika teman-teman mempaste ya, usahakan teman-teman mempastenya di sub command if ya, di sini. Jangan berada di ujung ya, karena kalau di ujung maka programnya tidak akan bisa berjalan ya. Oke, kita hapus dulu. Di sini teman-teman tinggal ketik enter di sini, lalu langsung paste aja. Nah, maka akan otomatis ditaruh di sub dari command if ya. Oke, kita coba jalankan lagi apakah berfungsi atau tidak. Nomor 2 ya. Nah, di sini teman-teman seperti yang tadi ya, langsung otomatis si Python akan mengeksekusi ya pilihan nomor 2 ya, yaitu sound test ya, sound test atau program sound test yang telah kita bikin, yang dimasukkan di pilihan kedua ya. Kita coba dengar. Oke, berfungsi dengan baik. Setelah itu kita masukkan pilihan yang terakhir ya, yaitu pilihan yang ketiga ya. Seperti biasa kita kembali lagi ke paling kiri ya. Kita ketikkan if ya, pil ya, variabel pil jika user memasukkan ya sama dengan 2, integer 3 ya, sama dengan ya, atau titik 2, maka yang akan dieksekusi adalah yang ini ya. Karena di sini saya membuatnya mana? Tunggu teman-teman sebentar. Di
Di sini karena saya membuatkan lagi sub if ya, di dalamnya ada hardware software lagi, dan jika dimasukkan maka akan muncul list lagi ya. Caranya cukup gampang ya, tinggal teman-teman bikin aja list lagi di dalam if-nya ini, dalam pilihan ini. Jika pilihan usernya adalah 3 ya, maka print ya, kita bikinkan lagi list ya, print 1 ya. Yang pertama misalnya yaitu tadi ada hardware. Jangan lupa tanda petik ya. Hardware, lalu print lagi. Pilihan kedua adalah software ya. Software. Nah, setelah itu kita coba print, kita coba run maksudnya. Kita pilih nomor 3. Nah, seperti yang teman-teman lihat, maka akan muncul list lagi ya, yaitu hardware dan software. Oke, selanjutnya di sini karena di program sebelumnya ya, di sini setelah kita memilih list ya, hardware dan software ini, maka akan muncul list lagi ya. Di sini maka kita akan membuat if lagi ya. Nah, di sini kita akan membuat sub if di dalamnya. If ya, jika usernya sebelum itu ya, kita masukkan atau kita bikin variabel tempat memasukkan pilihan dulu. Fill ya, int input seperti yang di awal ya. Masukkan pilihan ya. Karena di sini cuman ada 2, maka kita taruh aja 1 atau 2 ya. Terserah teman-teman ya mau ngisinya kayak gimana ya. Oke, setelah itu kita masukkan atau kita ketikkan if ya. Jika ya user memilih pilihan pertama, maka akan muncul pilihan dari hardware ya, list dari hardware. Kita ketikkan aja lagi print ya, kita bikin list. Yang pertama yaitu pengertian dari komputer ya, komputer. Karena di sini listnya lebih dari 1 ya, seperti program yang sudah jadi ya. Di sini saya bikin listnya lebih dari 1 ya. Kita bikin aja CPU sama prosesor ya. Untuk mempersingkat waktu jangan banyak-banyak. Print list kedua yaitu ada CPU. Dan list yang terakhir adalah prosesor ya. Oke, setelah itu kita masukkan variabel fill lagi ya, karena di sini user juga akan memilih mau pilih program yang mana ya, karena di sini terdapat list ya yang telah kita buat. Jadi biar cepat kita copy saja. Nah, di sini kita copy ya, karena di sini listnya ada 3. Selanjutnya kita pilih kita ketikkan if lagi ya. If ya, jika usernya memilih 1 ya, maka yang dieksekusi adalah program dari komputer ya, pengertian dari komputer. Sini pengertiannya sudah kita bikin ya di sini. Ya, tinggal kita copy aja biar cepat. Lalu paste. Nah, di sini setelah itu enter. Nah, untuk list selanjutnya di sini teman-teman tinggal bikin aja lagi yang kayak gini ya. Yang kayak gini. Yang teman-teman ganti cuman teksnya aja ya. Misal karena di sini CPU, maka teman-teman ganti teksnya menjadi pengertian dari CPU. Dan karena pengertian CPU ada di nomor 2,
Berarti teman-teman ganti pilnya ini ya. If pil sama dengan 2 ya. Berarti jika pilihan user adalah angka 2, berarti yang akan ditampilkan adalah pengertian dari CPU. Nah, seterusnya berlaku sampai tergantung berapa banyak program yang teman-teman buat ya. Kalau sampai 50 ya bisa sampai 50 pilihannya ya. Itu tergantung teman-teman seberapa sanggupnya. Nah, di sini juga berlaku sama atau pada pilihan yang software ya. Caranya sama ya. Cuman di sini kita membuat list yang berbeda ya. Karena komputer bukan software, jadi teman-teman sesuaikan aja ya, tergantung dari apa yang teman-teman buat. Oke, setelah itu kita coba aja, kita coba run. Nah, di sini tadi di pilihan ketiga dari hardware ya, satu lagi pengertian dari komputer ya, satu. Nah, maka akan muncul di sini ya message yang telah kita buat sebelumnya, yang dimana isinya adalah pengertian dari komputer ya. Oke, selanjutnya kita tinggal save aja filenya karena sudah menjadi satu. Kita save as dulu. Oke, setelah itu kita tunggu save asnya. Oke, di sini kenapa nggak mau muncul ya teman-teman? Sebaiknya kita cari aja di mana tempatnya, yaitu di C user Jelmi Alparigi desktop selesai.py. Berarti ini berada di desktop ya. Nah, yang ini selesai. Coba kita langsung buka aja dari sini. Nah, di sini programnya sudah jadi ya, seperti ini. Lalu kita coba membuka program timer, apakah masih berfungsi atau tidak. Ya, masih berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita coba sound test ya. Oke, masih berfungsi juga. Nah, selanjutnya yang terakhir kita coba yang nomor 3, hardware dan komputer. Nah, masih bisa juga ya. Berarti program yang sudah kita buat sudah berjalan dengan sukses ya, sudah sukses. Berarti di sini tugas ini bisa saya kumpulkan ya. Di sini saya akan membuat tutorial tambahan ya, yang dimana saya akan membuat file ini ya bisa dibuka pada laptop atau komputer yang menggunakan OS Windows ya. Tidak usah menginstal aplikasi Python dulu supaya bisa membuka file ini ya. Atau bisa dikatakan saya akan membuat file ini menjadi file yang executable ya, atau yang berekstensi exe. Ya, saya bikin portable. Caranya cukup gampang ya, cukup mudah. Pertama, teman-teman buka CMD dulu. Kita ketikkan CMD. Di sini teman-teman klik Run as Administration aja, klik Yes. Dan di sini peraturannya adalah teman-teman harus memiliki koneksi internet ya, karena di sini kita akan menginstal modul Python ya, yang dimana modulnya adalah py installer ya. Cara menginstalnya tinggal ketikkan pip lalu install py installer. Oke, enter. Oke, di sini saya pernah sudah menginstal py installer, jadi di sini langsung selesai ya. Selanjutnya yaitu kita akan memindahkan file ini ya ke folder ya, yang dimana akan mudah ditemukan ya. Sini kita copy aja. Kita pindah di folder kosong aja. Kita taruh di game aja ya di sini. Kita bikin folder baru. Namanya yaitu Python. Oke, kita masukkan di sini. Nah, setelah itu kita buka CMD ya. Di sini teman-teman masukkan C.2 ya. Maaf teman-teman, salah. Seharusnya kita masukkan E ya, karena di sini berada di partisi E ya. E
titik 2. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam folder ya, karena di sini foldernya ada 2, yaitu Python dan game ya. Di sini kita masukkan cd ya, cd Python ya, masuk ke folder Python. Nah, setelah itu teman-teman di sini karena nggak ada folder lagi, berarti tinggal kita tuliskan py installer min app ya, app besar, karena di sini kita akan membuatnya menjadi file yang portable ya, berarti min app. Setelah itu, jika teman-teman punya icon, teman-teman bisa menaruhkannya icon dengan cara mengetikkan min i, lalu tulis iconnya, nama iconnya, yang dimana harus sama lokasinya dengan ini ya, dari file Pythonnya. Oke, karena di sini saya tidak punya icon, jadi langsung saja min app, lalu masukkan nama dari programnya. Ya, setelah selesai ini, namanya kita masukkan di sini, selesai .py, karena ekstensinya adalah Python. Oke, kita tekan enter. Lalu di sini dia akan memproses ya file Python ini menjadi file executable ya, atau file exe, aplikasi Windows. Oke, di sini sudah complete successful. Selanjutnya kita cari filenya, yang dimana filenya ini berada di folder disk ya, disk. Nah, di sini maka akan berubah menjadi berbentuk aplikasi, bukan ekstensi Python lagi ya. Oke, jadi logikanya, karena ini sudah berbentuk aplikasi, bukan file py lagi, ini akan bisa berjalan di komputer atau laptop Windows yang tidak terinstall aplikasi Python. Ini tinggal klik aja. Nah, maka akan langsung terbuka. Oke, mungkin cuman ini ya tutorial yang bisa saya berikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.